Jemaat Tuhan, selamat datang dalam ibadah ini, dan kiranya ibadah ini membawa sukacita serta menjadi berkat bagi hidup firman kita dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Martin Leopabesi. Mari kita berdiri untuk masuk dalam persekutuan bersama dengan Tuhan yang setia menjaga dan memberkati kita dengan setiap saat. Kita akan menyanyi dari Kidung Keesaan 58, Terpujilah Allah. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan kita baki 130 surah Wahai Umatnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama memahami kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa untuk firman yang akan kita baca dan kita renungkan. Dengan penuh rasa sukacita, kami boleh ada dalam ibadah keluarga, walaupun kami di rumah. Tapi kami percaya namun kasih Tuhan tetap ada. Berapa lama pun kami boleh berada di rumah, tapi karya kasih Tuhan tetap lekat dalam hidup kami. Lalu kami bersama-sama akan memahami kebenaran firman Tuhan. Karena itu buka hati dan terangi dengan kuasa Roh Kudus, agar firman yang akan kami baca dan kami renungkan boleh menjadi dasar hidup kami untuk memuji dan memuliakan nama.
Berfirmanlah, karena kami siap disapa oleh firman. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita terambil dari Markus. Markus pasalnya yang pertama, Markus pasal 1 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-34. Jadi kita yang di rumah, mari kita membuka kitab kita. Markus pasal pertama ayat 29 sampai 34. Kalau semua sudah, saya mengundang kita untuk berdiri. Markus pasal pertama ayat 29 sampai 34. Yesus menyembuhkan imam mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Dia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Maranatha. Silakan duduk. Melayanilah dengan kuasa yang berasal dari Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, suka tidak suka, untuk memahami perikop kita hari ini, kita harus melihat perikop sebelumnya. Karena ini berkaitan dengan perikop yang ada di atas. Yesus memasuki kota Kapernaum, dan bagi Yesus kota Kapernaum bukan kota yang asing bagi dia, karena di Kapernaum Simon Andreas tinggal, juga Yohanes dan Yakobus. Bahkan Alkitab mencatat Maria dan Yesus pun juga tinggal di Kapernaum. Kota Kapernaum adalah kota yang boleh dikatakan sangat-sangat indah, karena artinya adalah tempat penghibur, subur, dan mata pencaharian mereka adalah nelayan. Dan boleh dikatakan bahwa Yesus hadir di situ 1 minggu setelah Yesus diusir dan ditolak di Nazaret. Dan pada saat Yesus ada di Kapernaum, dikatakan bahwa rupa-rupanya menjelang Sabat. Jadi sudah dekat hari Sabat. Dan pada saat sampai kepada hari Sabat,
Maka Yesus selalu dimanapun dia berada, selalu dia mencari Tuhan. Susah-susahnya, seberat dan capek pelayanan dia, tidak pernah dia melupakan mencari Tuhan, yaitu bersekutu di bait Allah. Dan tempat ibadah yang dia tuju ini adalah tempat ibadah orang Yahudi yang biasa dikenal dengan sinagog. Karena itu mereka beribadah pada hari Sabat. Yesus masuk, kalau lihat dari perikop sebelumnya, Yesus masuk di sana, lalu kemudian Yesus mengajar. Diberikan kesempatan untuk dia mengajar. Dan orang-orang sangat terkagum-kagum dengan ajaran Yesus. Karena biasanya yang mengajar ke sana itu adalah para imam. Yang pada saat mereka mengajar, seringkali mereka memakai dalil-dalil. Dan dalil-dalil itu adalah dalil dari beberapa orang lalu kemudian diperdebatkan dan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan itu diulang-ulang sangat panjang sehingga orang bosan, orang tidak lagi menarik mau mendengar tentang khotbah dari para imam. Karena mereka memakai rabi ini dipakai, tapi kemudian saling menyalahkan. Sedangkan Yesus pada saat dia mengajar lugas, tegas. Karena itu orang sangat terkagum-kagum. Dan pada saat Yesus sedang mengajar, kemudian dikatakan bahwa tiba-tiba ada orang yang kerasukan setan. Rupanya bahwa kuasa kegelapan itu tidak mau Yesus memberitakan firman Tuhan, dia selalu berkata. Dan lazimnya pada saat orang kerasukan setan, maka mereka menyembuhkan dengan segala macam cara mereka, dengan jampi-jampi dan seterusnya. Tapi dengan sederhana Yesus hadir dan Yesus mengusir kuasa kegelapan dari orang itu. Dan karena suasananya sudah gaduh sehingga Yesus bilang tidak ada lagi suasana yang hikmat pada waktu dia mengajar. Karena itu kemudian dia berhenti mengajar dan dia pulang. Ayat 29 sampai ayat 34 bilang, lalu ia bersama dengan Simon Andreas ke rumah Simon. Dan pada saat mereka ada di rumah Simon, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ternyata ibu mertua dari Simon pun juga ada dalam kerumunan, sakit, demam. Dan biasa orang menyebutnya dengan demam api. Karena mereka baru selesai melihat bagaimana karya Yesus. Karena mereka baru selesai melihat bagaimana mujizat yang Yesus buat. Karena itu mereka langsung menghampiri Yesus dan memohon supaya Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Simon. Bapak Ibu dan saudara, kenapa saya katakan bahwa dia berkaitan dengan ayat sebelumnya? Kalau sebelumnya bilang bahwa pada waktu Yesus dalam bait Allah, lalu Iblis mencoba mengganggu. Dan rupanya pada waktu Yesus berpindah ke rumah dari Simon, ia juga ingin mengacaukan. Dan dia ada dalam kondisi sakit, demam api yang dikenal pada saat itu. Ada rencana jahat dari Iblis, kuasa kegelapan. Apa itu? Dengan hadir di beberapa tempat, maka mereka ingin seolah-olah membuat nama Yesus jadi jelek. Seolah-olah pada waktu Yesus ada di tempat manapun maka terjadi kekacauan. Pada saat Yesus hadir di tempat tertentu maka terjadi yang namanya tidak tenang. Ternyata Yesus tahu. Karena itu dia menghampiri ibu mertua dari Simon. Ayat 31 bilang dia pergi ke tempat perempuan itu sambil memegang tangannya yang membangunkan dia, lalu lenyaplah demam. Yang luar biasa dari perempuan itu, pada saat dia mengalami
Yesus memegang tangannya dan Yesus bilang bahwa sepulang engkau. Yang dilakukan oleh perempuan ini bukan lalu kemudian dia bergembira dengan berlebihan, lalu dia pergi kemana-mana dan bersaksi itu tidak. Yang dilakukan oleh perempuan itu, dia mengucap syukur. Wujud dari ucapan syukur itu perikop bilang apa? Lalu dia melayani Yesus. Lihat perikopnya sangat luar biasa. Pada saat Yesus menyembuhkan perempuan itu, lalu kemudian perempuan itu berdua dari semua itu mengalami kesembuhan. Dan pada saat dia mengalami kesembuhan, lalu kemudian dia naikkan syukur. Apa itu? Dia mempersembahkan diri untuk melayani Yesus. Dia tidak punya apa-apa untuk diberikan, tetapi dia katakan, Tuhan terima kasih, Engkau telah menyembuhkan aku. Karena itu aku melayani Engkau. Ayatnya yang ke-31 B. Kemudian perempuan itu melayani. Bukan hanya Yesus, tapi firman Tuhan melayani mereka. Dia tidak hanya melayani Yesus, tapi semua orang yang ada di situ dia melayani mereka. Karena dia tahu bahwa apa yang dia alami itu berasal dari Allah karena pelayanan Allah. Karena itu dia mempersembahkan juga dengan melayani dengan penuh sukacita. Karya Yesus tidak berhenti sampai di situ. Ayat seterusnya bilang bahwa setelah orang melihat mujizat Yesus, kuasa Yesus yang datang dari Allah, dia mampu mengusir kuasa setan di bait Allah. Dia mampu mengusir dan menyembuhkan ibu mertua Simon. Dua peristiwa itu membuat orang banyak terkagum-kagum, tapi sekaligus juga percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan. Karena itu mereka membawa banyak orang yang menderita sakit, tapi juga mengusir banyak kuasa-kuasa setan. Dan ayatnya yang terakhir dia bilang, dia tidak memperbolehkan setan tetap berbicara, serta mereka mengenal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, cerita ini boleh mengingatkan bagi kita semua bahwa jangan pernah meragukan kuasa Yesus dalam hidup. Jangan pernah meragukan kuasa Yesus dalam hidup dan batas rumah tangga. Kuasa Yesus tidak pernah tertandingi oleh kuasa apapun yang ada di tengah-tengah dunia. Tapi belajar dari Yesus apa itu? Berada di tempat manapun, ia selalu memberikan waktu untuk bersekutu. Jika kita ingin kita memiliki kuasa, jika kita ingin kita juga memiliki kuasa, maka belajar dari Yesus, punya relasi yang baik dengan Allah. COVID ini bisa membuat orang semakin jauh dari Allah, tapi bisa juga membuat orang semakin dekat. Okay? COVID ini membuat orang semakin jauh dari Allah. Kenapa? Karena jarang ada lagi persekutuan. Jarang ada perjumpaan di gereja seterusnya, lalu orang menjadi ya sudahlah, nggak usah juga ibadah percuma saja. Jadi COVID ini juga membuat persekutuan keluarga semakin aktif. Kenapa? Karena kalau selama ini ibadah keluarga hanya diikuti oleh papa, mama, dan anak-anak, maka dengan ibadah keluarga ini diharapkan sama seperti Yesus. Sesibuk-sibuknya pun dia selalu mencari belajar dari Yesus, sesibuk-sibuknya, secapek-capeknya dia tidak pernah meninggalkan. Mari sebagai keluarga Kristus, walaupun kita masih beribadah melalui streaming di rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk mencari Tuhan. Karena bukan persoalan cara ibadahnya, tetapi persoalannya adalah persoalan hati. Mau untuk mencari Tuhan atau tidak. Yang kedua, belajarlah dari pengalaman Yesus bahwa dia tidak pernah kalah dari kuasa kegelapan.
dalam hidup persekutuan kita, dalam hidup rumah tangga kita. Secara khusus dalam kondisi COVID-19, maka persoalan, beban dan tantangan yang datang luar biasa. Kehilangan orang-orang yang kita cintai ada dalam penderitaan karena COVID-19. Pemutusan hubungan kerja, relasi yang terbangun yang dulu akrab sudah mulai jauh karena tidak ada perjumpaan. Masalah ekonomi, masalah sosial dan masalah kesehatan kita alami. Tapi firman Tuhan mau mengingatkan sekaligus menguatkan Bapak Ibu dan saya ini, bahwa sebagaimana kuasa Yesus mampu untuk mengusir kuasa kegelapan dalam bait Allah, sebagaimana kuasa Yesus mampu untuk menyembuhkan ibu mertua dari sini, maka keyakinan itu harus ada dalam diri kita juga. Jika saat ini kita ada dalam kondisi berat karena sakit, percayalah kuasa Yesus akan menyembuhkan. Jika saat ini kita ada dalam pergumulan yang luar biasa banyak, bersandarlah kepada Yesus, karena kuasanya tidak tertanding oleh kuasa. Dan kalau Bapak Ibu dan saya telah mengalami kuasa Yesus, maka belajarlah dari perempuan. Apa itu? Dia tetap mau melayani, karena dia tahu kesembuhan yang dia alami, mujizat yang dia alami itu berasal dari Allah, karena dia persembahkannya dengan melayani. Mari kita belajar dari contoh ini. Jika kita telah mengalami karya kasih Tuhan itu bukan karena kita ini. Jika kita memperoleh keberhasilan, jika kita memperoleh kesembuhan, jika kita memperoleh berkat-berkat yang luar biasa, itu bukan karena kita hebat, itu karena Allah. Karena itu persembahkanlah ini. Karena itulah ibadah yang sejati. Amin. Sama seperti lagu yang boleh kami nyanyikan tadi, bahwa perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia adalah perjalanan yang naik turun, lewat lembah, gunung yang terjal. Jika kami mengandalkan diri kami sendiri, mungkin kami akan gagal dan tidak sampai. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kami semua bahwa kuasa Tuhan, karena itu dia berjalan bersama dengan kami. Kami harus mengandalkan Tuhan, karena Tuhan akan berserta dengan kami semua. Suasana gelap sekalipun dia akan buat menjadi terang. Kami diyakini bahwa Yesus adalah sobat yang sejati.
Orang lain meninggalkan kami, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan berkati dan sertai. Biarlah firman ini boleh mengingatkan kami bahwa Yesus saja selalu dan senantiasa mencari tempat beribadah. Apalagi kami, walaupun harus melalui live streaming, harus melalui media elektronik seperti ini, tapi kami ingin selalu mencari Tuhan. Kami tidak lupa. Dengan mencari Tuhan maka kami dimampukan melewati banyak persoalan dan tantangan. Tapi kami diingatkan dan belajar dari nomor 2 dari Simon. Setelah dia sembuh, dia tidak lupa. Setelah dia sembuh, dia tidak kemudian bergembira berlebihan. Tapi dia mengucap syukur. Wujud dari mengucap syukur adalah dia mau melayani. Biarlah kami juga punya konsep yang sama. Jika kami mengalami karya-karya Tuhan ajaib dalam hidup kami, kami mempersembahkan hidup kami untuk melayani Tuhan. Ya Bapa, tak terasa kami memasuki Minggu Advent yang kedua. Kami tahu Tuhan, perjalanan kami sampai kepada Natal juga karena Tuhan. Kami akan merayakan Natal tetap dalam kondisi pandemi COVID-19 berat, tetapi Tuhan ini. Kalau hari ini Tuhan, mereka yang terpapar COVID-19 luar biasa 8.000, sangat fantastis Tuhan. Ini menjadi warning bagi kami, ini menjadi peringatan bagi kami supaya kami lebih berhati-hati. Kami tidak takabur dan kami tidak mengandalkan diri kami, tapi kami mengandalkan Tuhan. Bapa, tolong kami, berkati kami, supaya kami boleh senantiasa hidup bersandar dengan Padamu. Jauhkanlah kami jemaat dari sakit penyakit ini Tuhan, yang ada dalam kondisi sakit Tuhan berikan dan Tuhan sembuhkan. Keluarga dan semua itu terima kasih untuk dunia. Kami berdoa secara khusus bagi keluarga besar penjelingan Tuhan, di mana Tuhan telah memuliakan suami ayah terkasih. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan istri bersama dengan anak-anak Tuhan, serta berkati mereka. Di tengah-tengah duka dan kehilangan Tuhan berikan kekuatan, pulihkan ibu dan anak-anak, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas dan memuji Tuhan. Bagi pelayanan kami, Tuhan berkati sertai kami. Biarlah kami akan menyambut Natal bukan dengan pesta pora, tetapi dengan keserahan. Kami menyiapkan hati kami, supaya kami boleh ada dalam karya. Pemerintah bangsa negara dalam menanggulangi COVID-19, Tuhan vaksin yang sedang dipersiapkan Tuhan biar boleh ada, dan kami boleh vaksin dan boleh berlindung. Bapak berkati kami semua, jemaat anugerah kami tetap merindukan. Anugerah kami menjadi anugerah yang sama seperti itu. Gereja pintu terbuka, kami jemaat pun juga tangan terbuka Tuhan. Saudara-saudara kami yang akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, biar tidak ada lagi kebencian dan dendam yang ada di kita kasih. Terima kasih Bapak semua yang terlibat hari ini, Tuhan sertai kami. Ini doa kami, ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami semua, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Marilah dengan sukacita Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil mempersembahkan, jalankan kita menyanyi dari judul Kesaaan 42. Mari bersyukur semua. Tetap berdiri amanat pengutusan. Jalanilah hidup ini dengan hanya mengandalkan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa bersama dengan Anak dan Persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kehidupan kita sekalian sekarang ini sampai Maranatha. Ibadah selesai, satu dulu bagi kita sekalian. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita selalu.